Buku ini adalah panduan praktis yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup mereka melalui perubahan kecil, tetapi kuat dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. James Clear menjelaskan konsep hukum kebiasaan atomik yang berbicara tentang bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan kita dapat menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Ia berbicara tentang mengalihkan fokus dari tujuan besar ke sistem kebiasaan yang kita jalankan. Hukum kebiasaan atomik adalah konsep sentral dalam buku Atomic Habits oleh James Clear. Konsep ini menekankan pentingnya perubahan kecil dan konsisten dalam kebiasaan sehari-hari untuk mencapai hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Ide di balik hukum ini adalah bahwa perubahan kecil yang diulang-ulang seiring waktu dapat menghasilkan dampak besar dan positif dalam hidup kita. Konsep hukum ini terdiri dari beberapa komponen kunci. Yang pertama itu adalah pola 4 tahap. Nah, untuk pola 4 tahap ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang kedua, akumulasi kebiasaan. 3, sistem lebih penting dari tujuan. 4, kebiasaan sebagai identitas. 5, pengulangan dan kontinuitas. 6, perbaikan berkelanjutan. Dalam praktiknya, hukum ini mengajarkan kita untuk merubah fokus dari hasil besar yang kadang-kadang bisa terasa menakutkan dan jauh menjadi tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Dengan melakukan perubahan kecil ini secara konsisten, kita bisa menciptakan transformasi yang luar biasa dalam hidup kita. Buku ini membahas pola 4 tahap dalam menciptakan kebiasaan. Clear menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan pola ini untuk mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Pola 4 tahap adalah kerangka kerja yang dijelaskan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits untuk menguraikan bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk dan berfungsi. Pola ini mencakup 4 tahap penting yang memainkan peran dalam membentuk kebiasaan apapun. Yang pertama itu adalah memicu. Tahap pertama adalah memicu, yang juga dikenal sebagai isyarat. Memicu adalah apapun yang memulai kebiasaan atau merangsang pikiran, emosi, atau tindakan tertentu. Memicu bisa datang dalam bentuk berbagai rangsangan seperti waktu, lokasi, suasana hati, atau orang-orang di sekitar. Misalnya, melihat Jim saat berjalan di dekat kita dapat menjadi isyarat untuk berolahraga. Yang kedua itu adalah tindakan. Tindakan adalah respon yang dihasilkan oleh memicu. Ini adalah dorongan atau keinginan yang mendorong kita untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakan ini mungkin timbul dari keinginan untuk mendapatkan imbalan tertentu atau menghindari rasa tidak nyaman. Misalkan, melihat Jim sebagai pemicu dapat menghasilkan keinginan untuk berolahraga. Yang ketiga itu adalah imbalan. Imbalan adalah apa yang kita peroleh atau alami sebagai hasil dari tindakan yang kita lakukan. Imbalan ini bisa berupa fisik, emosional, atau mental. Ini adalah hal yang menciptakan pengalaman positif dan memperkuat hubungan antara memicu dan tindakan. Dalam contoh Jim, imbalannya bisa berupa perasaan segar setelah berolahraga atau badan yang bagus ketika selesai berolahraga. 4 adalah reward atau investasi. Investasi adalah bagaimana kebiasaan tersebut membentuk hidup kita dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam contoh Jim, investasinya bisa berupa kesehatan yang lebih baik dan peningkatan energi. Pola 4 tahap ini adalah urutan yang berulang dan saling berhubungan dalam membentuk dan memperkuat sebuah kebiasaan. Memicu mengarahkan ke tindakan yang diikuti oleh imbalan dan akhirnya berkontribusi pada investasi dalam jangka panjang. Memahami dan mengelola masing-masing tahap ini membantu kita memahami mengapa kita melakukan kebiasaan tertentu dan bagaimana kita bisa mengubahnya jika diperlukan. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah hukum menarik dan menyingkirkan. Clear menjelaskan bahwa kita bisa meningkatkan kebiasaan positif dengan menariknya lebih dekat, sementara kebiasaan negatif bisa kita hindari dengan menjauhkannya. Hukum ini menarik dan menyingkirkan adalah konsep yang dijelaskan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Konsep ini menggambarkan bagaimana kita bisa meningkatkan kebiasaan positif dengan menariknya lebih dekat.
Sementara kebiasaan negatif dapat dihindari dengan menyingkirkannya dari lingkungan kita. Yang pertama kita bahas mengenai menarik kebiasaan positif. Menarik kebiasaan positif berarti membuatnya lebih nyaman atau mudah untuk dilakukan. Ini melibatkan menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan tersebut sehingga kita cenderung melakukannya. Misalnya, jika Anda ingin berolahraga setiap pagi, Anda bisa menyiapkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dilihat atau mengatur gym bag sehingga mudah diambil saat pergi. Yang kedua kita bahas mengenai menyingkirkan kebiasaan negatif. Menyingkirkan kebiasaan negatif berarti menghindari godaan atau tindakan yang mendukung kebiasaan tersebut. Anda menciptakan hambatan untuk melakukannya sehingga lebih sulit atau tidak mungkin dapat dilakukan. Misalnya, jika Anda ingin berhenti merokok, Anda bisa membuang semua rokok yang ada di rumah atau menghindari lingkungan di mana Anda biasanya merokok. Contohnya nih, bayangkan Anda ingin membentuk kebiasaan membaca buku setiap malam nih sebelum tidur. Nah, untuk menarik kebiasaan tersebut, Anda bisa meletakkan buku yang ingin Anda baca di meja sebelah tempat tidur Anda. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk diakses dan meningkatkan kemungkinan Anda membacanya. Nah, untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif, misalkan Anda bisa menjauhkan ponsel atau perangkat elektronik dari tempat tidur. Ini akan mengurangi godaan untuk mengecek media sosial atau hal lain yang dapat mengganggu kebiasaan membaca. Hukum menarik dan menyingkirkan mengingatkan kita bahwa lingkungan tempat kita berada memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif dan menghindari lingkungan yang mendukung kebiasaan negatif, kita bisa memudahkan diri kita sendiri dalam meraih perubahan positif dalam hidup kita. Buku ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Clear membahas bagaimana kita bisa merancang lingkungan kita agar mendukung kebiasaan yang ingin kita kembangkan. Peran lingkungan dalam membentuk kebiasaan dan perilaku manusia sangat penting, dan hal ini dijelaskan secara mendalam dalam buku Atomic Habits oleh James Clear. Lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap apa yang kita lakukan, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita merespon rangsangan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan peran penting lingkungan. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap kebiasaan. Yang kedua, meningkatkan kemudahan pelaksanaan. 3, membuat kebiasaan tampak normal. 4, pengaruh sosial. 5, menciptakan hambatan. 6, membentuk identitas. Dalam Atomic Habits oleh James Clear memberikan banyak contoh bagaimana kita bisa merancang lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang ingin kita kembangkan. Mengenali peran lingkungan dalam membentuk perilaku kita memberi kita alat yang kuat untuk mengubah hidup kita secara positif. Jadi, Atomic Habits mengajarkan kita bahwa perubahan kecil yang diulang-ulang seiring waktu dapat menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Dengan memahami hukum-hukum kebiasaan dan merancang lingkungan yang mendukung, kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih konsisten. Pesan utama dari buku Atomic Habits oleh James Clear adalah bahwa perubahan kecil yang diulang-ulang secara konsisten memiliki dampak besar dalam hidup kita. Bukan hanya tentang tujuan besar atau perubahan drastis, melainkan tentang mengubah kebiasaan sehari-hari dengan cara kecil yang mengarah pada hasil yang signifikan. Clear menekankan bahwa kebiasaan adalah fondasi kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan memahami pola kebiasaan serta menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam buku ini, kita dapat merancang hidup yang lebih baik. Setelah kita ringkas ya buku Atomic Habits ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting dari buku ini. Yang pertama, kebiasaan mempengaruhi hidup. Yang kedua, perubahan berkelanjutan. 3, pola 4 tahap ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai 4 polanya. Yang keempat, peran lingkungan. 5, identitas dan kebiasaan. 6, kesadaran dan keterlibatan. 7, proses perubahan. Jadi kesimpulannya, Atomic Habits ini mengajarkan kita bagaimana meraih keberhasilan dan kebahagiaan melalui perubahan kecil dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari.
Dengan memahami pola kebiasaan dan menerapkan konsep yang dijelaskan oleh James Clear, kita dapat membentuk hidup yang lebih produktif, seimbang, dan memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini di saluran Ahmad NH. Jika Anda tertarik dengan topik ini, jangan ragu untuk membagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Oh iya, untuk kalian yang ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan lebih dalam, kalian bisa klik untuk linknya di kolom deskripsi, karena untuk link pembeliannya sudah saya sertakan. Kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal beli untuk bukunya. Oh iya, ada satu kata yang sangat-sangat menarik dari buku ini, itu adalah semua hal besar berasal dari awal yang kecil. Benih dari setiap kebiasaan adalah satu keputusan kecil. Saya Ahmad NH, terima kasih.